Jadi seperti yang selalu kita dengung-dengungkan ya, bahwa bagaimanapun ya, bagaimanapun orang-orang penghuni Gang Becek, penghuni RT 666 itu selalu menghina tentang Yesus misalnya, mengata-ngatai hal-hal yang tidak benar terhadap Yesus ya, dan bahkan banyak tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah keji ya yang berkembang di luar sana. Ya tetap saja Yesus adalah Tuhan gitu ya. Dan secara khusus kita akan melihat nanti bahwa bukan hanya Yesus adalah Tuhan ya, tapi ternyata adalah Yesus ini adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan. Ya. Nah, menariknya adalah bahwa ini jalan keselamatan bukan untuk mendapatkan bidadari ya, bukan jalan keselamatan untuk bisa mendapatkan, untuk bisa nanti duduk di atas dipan-dipan, mendapatkan sofa, kemudian mendapatkan buah anggur, minum anggur, lalu melihat gambar-gambar. Bukan ya, bukan ya. Itu perlu dibuat disclaimer dulu ya. Nah, Yesus juga bukan jalan satu-satunya untuk melampiaskan hawa nafsu nanti di sorga. Enggak kayak gitu ya. Ya, jangan nanti di luar sana berpikir bahwa karena Yesus adalah Tuhan dan jalan satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan, lalu kamu berpikir untuk mendapatkan bidadari misalnya, ataupun untuk mendapatkan untuk bisa melampiaskan hawa nafsumu, itu nggak akan bisa itu ya. Itu nggak itu bukan, sepertinya bukan, em, kamu kamu sepertinya salah tempat ya. Kalau kamu mencari hal tersebut ya, kamu salah tempat. Kamu salah Tuhan kalau gitu ya. Karena di luar sana ada yang ngaku-ngaku Tuhan yang menawarkan hal-hal yang demikian ya. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus ini kan menawarkan keselamatan dan kemudian nanti kita akan hidup seperti malaikat ya. Tapi di luar sana ada yang ngaku-ngaku Tuhan, terus ada juga yang ngaku-ngaku nabi. Nah, jangan sebut merek lah ya kan, nanti ada yang ngamuk-ngamuk ya kan. Ada yang ngaku-ngaku nabi, ya, dia bilang, "Oh, nanti kalau kamu ke surga katanya kamu akan dikasih minimal 2 bidadari, coy." Ngeri nggak itu? Jadi untuk apa? Untuk bidadarinya katanya. Nah, katanya bidadari itu minimal 2 dan bisa saja sampai 72 bidadari itu. Ngapain? Untuk apa? Memang mau ngapain di situ? Mau main catur? Mau main catur di situ atau mau main biliar? Katanya di sana itu nanti terutama yang laki-lakinya coy ya, yang laki-lakinya itu sibuk untuk memecahkan selaput darah bidadari katanya. Ngeri, ya kan? Ngeri itu. Oke. Nah, tapi kalau Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan hal demikian. Justru kata Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kamu berpikir bahwa nanti kalau di surga itu ada kawin mengawin, katanya, kamu sesat. Nah, kamu nggak ngerti apa-apa tentang kitab suci. Gitu katanya. Ya. Nah, kemarin saya mendengarkan, ini semakin menguatkan saya dan ini semakin memberikan juga pendalaman yang pemahaman yang lebih dalam tentang hal ini ya. Dan ketika kita menyebut bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya, lalu apa sebetulnya maksudnya? Kenapa orang Kristen menyebut bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya? Apakah memang eksklusivitas semacam ini memang disampaikan melalui kitab suci, atau hanya sekedar iman saja, hanya karena orang Kristen saja yang membual atau bagaimana? Apakah memang ini ada tertulis di dalam kitab suci, dan bagaimana pandangan Yesus sendiri ya? Nah, kemarin saya menonton dan mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Pak Deki ya, di channelnya Verbum Veritatis ya. Dan saya berharap setiap orang yang di sini ya juga untuk subscribe di channelnya Pak Deki ya. Ini saya akan tunjukkan ya. Karena saya juga banyak belajar dari beliau ya. Ya, saya banyak belajar dari beliau, dan topik yang kemarin itu sebetulnya adalah yang ini ya. Is Jesus the only way, katanya kan? Tren teologis kaum evangelikal masa kini. Dan saya pikir ya,
ini bukan hanya sekedar judul ya, tetapi ada pemahaman yang sangat dalam yang disampaikan di dalam materi ini kemarin. Dan saya mendengarnya itu sampai memutarnya sampai 2 kali ya. Saya dengarkan ulang, ini apa sebetulnya ya, apa yang terjadi ya. Dan yang lebih menarik perhatian saya sebetulnya adalah ya, lebih menarik perhatian saya sebetulnya adalah tentang eksklusivitas Yesus ini, dan ada orang-orang di luar sana yang menurut saya ya, bukan hanya ketiga orang ini ya, bukan hanya si em, ketiga yang ada di gambar ini ya, ada si William Craig, ada si Billy Graham, kemudian si siapa ini ya, yang sebelah kiri ini siapa? Lupa saya namanya. Oke. Nah, em, kalau yang di sebelah tengah ya, kalau sebelah tengah itu saya sangat kagum sekali. Tapi kalau yang sebelah kiri dan sebelah kanan, si Billy Graham sama si Joel Osteen, thank you Pak Doku ya. Pak Doku thank you ya, Joel Osteen. Kalau Joel Osteen, saya sempat dulu mengikuti Joel Osteen ini. Tapi di tengah-tengah, kalau nggak salah sekitar tahun 2013 atau 2014, di situ saya sudah mulai curiga, ini si Joel Osteen ini sepertinya memang gerejanya ini besar sekali loh. Gerejanya Joel Osteen ini besar sekali ya. Jemaatnya itu ratusan ribu lah pokoknya. Banyak sekali jemaatnya. Orang suka mendengarkan khotbahnya karena menyenangkan lah ya. Dan perhatikan setiap kali dia khotbah. Karena ketika dia khotbah, bukan hanya dia yang khotbah, juga nanti kadang-kadang istrinya juga ya. Setelah dia khotbah, bukan khotbah sebetulnya ya kalau saya perhatikan. Ya pokoknya kalau dia khotbah lah, bilanglah begitu ya. Kemudian istrinya juga khotbah. Dan sangat jarang sekali kulihat dia membaca Alkitab itu secara tuntas menurutku ya. Saya hanya merasa bahwa dia melakukan cherry picking terhadap ayat-ayat tertentu yang mendukung dia ya. Jadi sejak 2013 atau 2014 ini saya sudah curiga sama si kawan ini ya. Dan sejak itu saya tidak mau lagi mendengarkan dia. Ini nggak benar. Ini menurutku ya. Itu menurut saya pada saat itu. Dan kemudian kemarin waktu saya dengarkan apa yang dia sampaikan itu, wah ini memang berarti kecurigaan saya selama ini terkonfirmasi kan gitu ya. Ya, itu prosperity gospel. Nah, dan inilah yang sebetulnya banyak menghancurkan ya, banyak orang tertipu mengenai prosperity gospel ini. Juga sebetulnya ada juga ya di sekeliling kita sebetulnya ya, yang prosperity gospel ini menyenangkan sekali loh Bapak Ibu. Saya juga dulu pengagumnya ya, salah satu pengagumnya, dan saya juga melihat ada beberapa kawan saya juga yang menerima paham ini ya, dan mereka menjalankannya gitu loh ya. Mereka cara berpikir mereka semacam itu. Itu artinya sebetulnya ya prosperity gospel ini sudah merasuk kemana-mana ya. Ya, makanya saya pikir bahwa memang pemahaman ya, belajar terus-menerus tentang firman Tuhan ini akan menyimpulkan hal-hal yang baru kepada kita ya. Saya sudah berkali-kali mengatakan ya bahwa saya ini bukan seorang teolog ya. Saya ini sebetulnya hanya karena gemas saja terhadap tuduhan-tuduhan orang polemikus itu di luar sana, dan saya merasa orang ini perlu juga dikasih pelajaran kan gitu ya. Dan saya belajar terus. Kalau yang di tengah William Craig itu justru saya sangat kagumi ya dari sisi filosofi ya, karena dialah itu seorang pendebat terhandal lah untuk menghalau para ateis di luar sana, terutama ateis barat ya. Nah, memang kemarin itu dia memberikan, karena salah satu yang keberatan Pak Deki mengenai pernyataan William Craig ini adalah tentang keselamatan itu ya. Apakah memang keselamatan itu didapatkan oleh orang-orang, bagaimana kalau orang itu belum pernah mendengarkan firman Tuhan, apakah mereka juga ikut dihukum, mereka terhukum, mereka masuk neraka atau gimana gitu ya. Lalu saya mendengarkan si William Craig ini, dia memberikan
jawaban filosofis ya. Saya hanya merasa bahwa William Craig ini memberikan jawaban filosofis itu mungkin ya, mungkin dipengaruhi oleh perdebatan-perdebatan dia dengan para ateis itu. Salah satu keberatan ateis itu adalah tentang ini ya, tentang keadilan itu. Di mana keadilan Tuhan dong kalau misalnya em, mereka belum mendengar firman lalu mereka masuk neraka gitu ya. Nah, itu banyak perdebatan-perdebatan semacam itu ya. Yang lebih menarik lagi adalah karena perdebatan-perdebatan yang dihadapi oleh yang dihadapi oleh William Craig itu adalah perdebatan di antara para profesor, doktor yang sudah ahli-ahli lah ya. Kalau nggak salah dia pernah juga berdebat dengan Dawkins ya. Kemudian siapa lagi itu ya? Adalah orang ateis yang terkenal itu kan. Dan dia pernah berdebat dengan orang-orang itu, dan sejauh ini saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Deki. Memang tidak terkalahkan ya, argumen dia itu tidak terkalahkan ya. Dia juga punya buku, bagus sekali bukunya. Cuma belum selesai saya baca. Nah, kalau yang si Billy Graham, saya justru baru mendengar Billy Graham ini tahun berapa itu ya? Tahun 2017 kalau nggak salah ya. Tahun 2017 dan kemudian tahun 2018 dia meninggal ya kalau nggak salah itu. Ya. Nah, begitu banyak orang juga menyukai si Billy Graham ini ya. Tetapi ketika mendengarkan apa yang dia sampaikan kemarin itu tentang tentang pemahaman mereka tentang keselamatan ini, ya, apakah keselamatan ini hanya dapat diperoleh di dalam Kristus Yesus? Wah, ini saya merasa, wah ini orang ini ya, sepertinya ada sesuatu yang kurang tepat ya. Nah, ini yang kita juga harus hati-hati menurutku ya, karena bukan hanya orang-orang ini saja yang menurut saya melakukan hal semacam ini. Ada banyak yang saya perhatikan melakukan hal yang sama ya. Prosperity gospel ini, kemudian tentang konsep keselamatan ini yang paling parah kurasa ya. Ketika kita mendengarkan seseorang mengatakan bahwa keselamatan juga bisa didapatkan di luar Kristus ya, ataupun tidak mesti harus mengenal Kristus ya, karena kasih Kristus itu untuk semua orang, itu menurut saya ini parah itu ya. Parah sekali ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah setuju dengan atau sepemahaman dengan orang-orang ini atau tidak ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sangat mengagumi ketiga orang ini, atau salah satu di antara orang itu ya. Itu saya sudah share link ya, topik yang disampaikan oleh Pak Deki itu kemarin ya. Ini misalnya kalau kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian juga ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan kemudian yang ketiga ini misalnya di dalam Roma ya, pasal 10 ayat 9-10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut yang orang mengaku dan diselamatkan. Ini menarik perhatian ya, dan sekaligus sebetulnya membungkam mulut-mulut orang-orang di luar sana yang selalu mengatakan, kami bisa selamat kok kalau sekalipun kami tidak jadi orang Kristen misalnya, sekalipun kami tidak menyembah Yesus, tidak percaya kepada Yesus, kami bisa selamat kok. Dengan cara apa? Ya dengan cara pahala katanya kan. Bunuh cicak lah, ya kan, cium-cium batu lah, apalagi ya. Pokoknya dapat pahala lah kan. Berbuat baik lah, mengumpulkan pahala lah. Ini nggak bisa ya. Kalau kamu nggak menyerahkan dirimu, nggak mengaku dengan mulutmu,
dan menerima di dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kamu nggak akan bisa selamat. Tidak akan mungkin, karena tidak ada jalan keselamatan di luar Tuhan Yesus. Itu jelas-jelas dikatakan demikian. Ya. Dan yang menariknya sebetulnya adalah bagaimana dengan klaim Yesus itu sendiri ya. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Ada dua kemungkinan yang bisa kita interpretasi dari apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 ini. Pertama, pengakuan yang sangat ekstrem atau klaim yang sangat ekstrem ini hanya dikatakan oleh orang yang benar-benar memang dia adalah Tuhan, atau orang yang benar-benar memang dia ini nggak tahu apa yang dia sampaikan gitu loh. Alias ngawur gitu ya. Tetapi kengawuran, kalau seseorang mengatakan sesuatu yang ngawur, maka kita bisa melihat konsistensinya gitu ya. Apakah orang yang mengatakan klaim semacam ini, dia ini adalah seorang yang suka ngawur, ya, suka hanya sekedar tukang klaim seperti Tuhannya yang RT 16 yang RT 6 ya. Ngaku-ngaku terus tapi nggak bisa dibuktikan ya. Hantam sana sini ya kan, ditanya itu apa yang dimaksud dengan ini gitu kan. Jangan kau tanya gitu kan. Nah, maka karena kita melihat bahwa perkataan dan perbuatan Yesus juga kuasa Yesus ini konsisten, maka itulah kenapa kita percaya bahwa klaim yang dia sampaikan ini ya benar adanya gitu loh. Ya, coba bayangkan ya, misalnya gini. Ini saya kasih contoh sederhana deh. Kamu mau nggak membeli sampo dari orang yang ketika dia jualan sampo, dia justru banyak kali ketombenya? Saya yakin tidak mungkin lah kamu beli sampo kepada orang yang ketombenya banyak. Nggak mungkin. Ya, lebih bagus kamu suruh aja jual samponya. Kamu pakai sampomu dulu deh, gitu ya. Kamu jualan sampo tapi ketombemu banyak gitu ya. Nah, sama juga semacam ini ya. Sama seperti misalnya juga yang di RT 6 itu kan, mereka mengatakan, dan bukan hanya mereka ya, bukan hanya pengikutnya yang mengatakan, tapi dia sendiri dia bilang bahwa Tuhannya mengatakan bahwa dia suri tauladan. Tapi suri tauladan apa gitu ya? Ini ngawur orang. Kenapa dia ngawur? Apanya yang suri tauladan gitu ya? Ketika misalnya Tuhannya ngasih dia privilege untuk menerima perempuan-perempuan, ya, siapa saja perempuan ya yang menyerahkan dirinya kepadanya untuk dikawini coy. Ya. W aja terus yang dipikiran gitu. Nah, itu makanya saya bilang ini penting sekali konsistensi dalam memahami klaim seseorang. Ini benar-benar klaim yang benar atau klaim yang sebetulnya diucapkan oleh orang ngawur gitu. Ya. Dan sekali lagi ya, bahwa Yesus ini ya, apa yang dilakukannya, apa yang dikatakannya dan kuasa yang dia tunjukkan itu konsisten semua. Konsisten. Ya, konsisten ya, disertai dengan mukjizat-mukjizat yang dilakukan juga konsisten dengan apa yang dia klaim ya. Makanya tidak mengherankan klaim yang ada di dalam Yohanes 14 ini dikatakan ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa kalau dia ini hanya sekedar orang biasa, hanya sekedar utusan, hanya sekedar nabi lah bilang begitu ya. Apakah klaim ini bisa diucapkan oleh sosok yang semacam itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya. Tapi karena dia Tuhan, dia mengatakan klaim yang semacam itu. Ya. Ini adalah hal yang sangat menarik ya. Ini hal yang sangat menarik. Dan ini yang terus kita ulang-ulang untuk menyampaikan kepada orang yang selalu menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan berharap dapat 72 bidadari nanti kalau dia masuk surga katanya. Ya bukan hanya itu sebetulnya ya. Dia dapat juga, dia bisa membeli gambar-gambar. Dia juga dapat nanti budak-budak orang-orang muda gitu ya. Nanti dia dikasih emas, dikasih anggur, dikasih sungai-sungai katanya begitu ya. Dikasih dipan gitu ya. Ya.
Nah, kita mengingatkan orang-orang semacam itu, nggak kayak gitu, ya, nggak kayak gitu ya. Nah, cuma satu-satunya kalau kamu nggak menerima Yesus sebagai anak Allah, nggak menerima Yesus sebagai Tuhan ya, ya udah kamu nggak akan masuk sorga yang sebenarnya. Kamu itu sebetulnya hanya masuk neraka saja. Ya. Kamu masuk neraka. Ya. Ada hal yang sangat menarik lagi perhatian saya kemarin itu ya terkait dengan pertanyaan bagaimana dengan keadilan ya. Masa sih orang yang belum percaya, yang belum pernah mendengar Injil lalu masuk neraka? Bagaimana itu? Ya? Bagaimana hal semacam itu? Nah, em, dalam hal ini, menurut saya sangat setuju sekali dan saya pikir ini menjadi terang benderang kita terang benderang kepada kita untuk memberi jawab kepada orang-orang yang mempertanyakan hal demikian dengan melihat sebetulnya keadilan itu dimulai dari mana ya. Nah, kalau kita lihat kemarin ya, kalau kita dengarkan baik-baik argumen yang disampaikan oleh Pak Deki itu saya pikir itu sangat masuk akal sekali ya. Dia mengatakan bahwa sejak Adam jatuh ke dalam dosa, maka keadilan Tuhan adalah bahwa semua orang mati gitu. Ya. Karena memang ya kita ini kan keturunan Adam ya, dan apalagi kan Adam itu melahirkan setelah menghasilkan keturunan setelah dia jatuh dalam dosa. Maka ya karena Adam lah sebenarnya manusia ini sudah ada di bawah penghukuman gitu ya. Dan ini menarik sekali. Artinya apa ya? Artinya apa? Memang sepertinya kalau kita pandang dari sekarang itu sepertinya nggak adil ya. Tetapi justru karena itu adalah yang kejadian uh, um, sudah sudah terjadi pada masa Adam dan itu adalah konsekuensi dari dosa Adam sehingga terjadi keterpisahan kita itu dengan Tuhan. Ya, tidak ada pilihan ya bahwa semua orang itu harus dihukum ya. Semua orang itu harus dihukum ya. Keturunan Adam itu harus dihukum ya. Dan ini semakin membuat kita juga sekaligus mengingatkan saya kemarin itu ya bahwa memang kalau demikian maka karena semua orang pasti dihukum ya kecuali orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sangat disayangkan memang bagi orang-orang yang belum yang pertama memang bagi orang-orang yang menolak Yesus dan Juru Selamat saya pikir itu tidak masalah ya. Artinya ya mereka yang menolak itu. Tetapi bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus, kasihan juga memang hidup mereka. Ya karena memang statusnya mereka itu ya sudah di bawah penghukuman gitu loh. Statusnya itu sudah um, um, statusnya itu di bawah penghukuman dan ganjaran yang akan atau masa depan ya tidak ada harapan, kira-kira gitu ya. Tidak ada harapan. Karena kejatuhan Adam itu ya tidak ada harapan gitu. Itulah kenapa penting sekali memang penginjilan ini ya. Dan kemarin Pak Deki juga memberikan kita contoh ya. Dia sangat gigih sekali untuk menyampaikan firman ini terutama di pelosok-pelosok ya. Coba bayangkan Bapak Ibu ya. Di pelosok-pelosok misalnya kalau nggak ada penginjilan, bagaimana mereka mendengar kabar tentang Injil misalnya? Ya jiwa mereka hilang begitu saja lah kan. Mereka belum mengenal Yesus kan. Nah, mereka binasa. Karena nggak ada orang yang ini kan yang menyampaikan firman sama mereka. Sedih juga kalau kita bayangkan itu. Saya saja membayangkan hal itu, saya sedih juga ya. Iya ya, betul juga ya. Ya. Bagaimana kalau orang-orang di luar sana tidak mendengar Injil ya? Bagaimana kalau posisi saya di posisi orang-orang tersebut ya?
kebinasaan yang ada. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Ya. Jadi ini yang oke, coba kita lihat ya apa yang disampaikan oleh Pak Katem ini ya. Pak Katem bilang, coba saya naikkan ininya ya, chatnya. Oke. Pak Katem bilang begini. Saya percaya nanti ada orang-orang yang dilenyapkan, artinya tidak masuk neraka. Dalam kasus seperti ini mereka lahir cacat mental, fisik, atau keterbelakangan mental. Kalau kita kembali, ini sekali lagi ya, kalau kita kembali secara teologis ya, intinya ya, oke, saya kembali ke sini lah. Ini ya, bahwa keselamatan itu misalnya di dalam Kisah Para Rasul ayat 4:12 ini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan kemudian di Roma 10 itu ya, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau kita kembali ke sini, ya, eksklusivitas Kristus ini, kamu cacat atau tidak cacat itu gak ada hubungannya ya, menurutku ya. Semasi seseorang dia cacat atau tidak cacat, atau dia terbelakang atau tidak terbelakang, menurut saya ya, saya pikir orang tersebut masih punya selagi seseorang tersebut apa namanya itu ya. Dan saya pikir setiap orang punya kemampuan untuk menerima atau menolak Yesus ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat ketika mereka mendengarkan Injil, kabar keselamatan ini ya. Saya pikir itu ya. Ya, kalaupun mereka tidak, bayangkan ya, mereka terbelakang pun coba bayangkan seperti yang kita sampaikan tadi itu ya. Bayangkan ketika ada orang-orang yang belum pernah pun mendengar Injil. Ya. Kalau kita lihat dari sekarang itu ya sepertinya tidak adil ya. Tetapi karena statusnya dulu itu adalah keterpisahannya itu dari Tuhan itu membawa dia ke neraka gitu loh ya. Membawa dia kepada kebinasaan. Justru itu bukan ketidakadilan ya, justru itu keadilan gitu. Kalau orang-orang itu justru tidak masuk neraka, justru itu tidak adil. Karena kenapa? Ya karena orang-orang itu berdosa, dihitung berdosa gitu lah ya. Dan dosa itu harus dihukum kan? Terlepas kamu itu keterbelakangan atau kamu katakan kamu nggak tahu apa-apa gitu loh. Bayangkan itu. Katakanlah kamu nggak tahu apa-apa gitu. Ya tetapi kalau kamu nggak menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat, apapun ceritanya, kamu binasa gitu loh. Binasa juga. Jadi sekali lagi, saya pikir ini penting sekali, memang penginjilan ke pelosok-pelosok ini penting sekali ya. Kalau di kota-kota saya yakin banyak orang mendengarkan kabar keselamatan ya. TV sudah ada, internet sudah ada, kemudian gereja juga sudah banyak ya di mana-mana. Kalau di kota mah di pelosok di sudut-sudut kota kayaknya udah terdengar lah semua ya. Terdengar ya. Gak mungkin lah kabar tentang Yesus ini tersembunyi di kota-kota, gak mungkin lah ya. Justru Injil ini mungkin belum sampai di pelosok-pelosok itu saja ya. Makanya memang penting sekali kita mendukung pelayanan penginjilan ini, karena kalau enggak ya mereka binasa. Yang belum mendengar Injil itu, mereka belum mengenal Kristus, ya mereka binasa. Sesederhana itu loh Bapak Ibu. Nah, menariknya lagi kalau kita lihat ya,
Ada pula ajaran dari RT6 ini sudah nggak tahu dia apa-apa tentang konsep keselamatan ini yang dari Tuhan. Sudah nggak tahu dia konsep keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan, baik yang dikabarkan oleh oleh para nabi-nabi sebelum Yesus datang, maupun rasul-rasul setelah Yesus kembali ke surga. Dia nggak ngerti apa-apa. Bukan hanya nggak ngerti apa-apa, dia mengata-ngatai hal-hal yang tidak benar gitu. Ini kerjaan ZRT6 ya. Jadi makin banyak orang tersesat. Bayangkanlah Bapak Ibu, bayangkan. Jadi selain orang belum mengenal Kristus, di luar sana ada orang-orang yang sengaja disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat, ya, ajaran setan-setan gitu loh. Ngeri, ya, ngeri. Jadi kalau nggak ada orang yang benar-benar memang sungguh-sungguh untuk melihat hal ini dengan serius, aku nggak tahu lah ya. Aku nggak tahu. Makanya saya sangat berharap janganlah cepat-cepat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ya, saya sangat berharap jangan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali dalam waktu dekat. Janganlah. Saya berharap sekali. Karena kenapa? Banyak sekali orang yang akan binasa, coy. Banyak sekali orang yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka binasa, nggak ada pilihan, nggak ada pilihan, nggak ada pilihan, nggak ada pilihan. Kasihan, binasa mereka. Jadi memang ini kerjaan kita ya, ini kerjaan kita ya. Ini kita harus ambil secara serius lah, gitu. Ya. Dan kalau yang RT6 ini sibuk untuk mengurusi misalnya untuk berpoligami lah, ya kan, untuk kawin cerai lah, ya kan, untuk ngawini bocil lah, untuk sibuk untuk cium batu lah, ya biarlah itu ya bagi orang yang memang sudah memutuskan menolak menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat dan lebih menyukai cium batu, ya biarlah itu dia teruskan kan, karena itu pilihannya. Gitu. Saya belum melihat ada orang yang mau bergabung di sini. Oh, ini ada Pak Wiwin juga ya, ada teman-teman juga. Ini dibilang Pak Wiwin, Pak Scott boleh, oke. Bolehkah sharing pemahaman konteks dari Roma 2, 1-16? Karena menurut pemahaman saya ini adalah terkait pengadilan Tuhan bagi orang-orang bangsa Israel yang belum menerima Injil. Roma 2, mari kita baca ya. Hukuman Allah atas semua orang. Oleh karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Nah, ini benarnya. Dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ya, ini konteksnya ya. Ini kalau kita lihat konteksnya satu ini, kalau kita menghakimi ya, berdasarkan pengertian kita sendiri ya. Tapi kalau kita menghakimi berdasarkan firman Tuhan, nggak ada masalah loh. Karena berkali-kali justru penghakiman ini dilakukan. Ya. Bahkan rasul-rasul juga membuat judgment ya. Kemudian ayat 2 ya. Ayat 2. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau ini, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ya itu ya, enggak. Itu makanya saya bilang tadi ya. Ketika kita menghakimi berdasarkan ukuran kita, ya ini memang tidak benar ya. Itu tidak boleh ya. Tapi kalau kita menghakimi menurut apa kata firman Tuhan, artinya kita melihat, menilai segala sesuatu itu, tolak ukurnya itu firman Tuhan, itu bisa. Itu kita bisa melihat ya bagaimana Paulus melakukan judgment terhadap seseorang misalnya ya. Kemudian juga rasul-rasul yang lain kan lakukan judgment juga. Engkau ini, oke, 2 ayat 4 ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?
Ya itu makanya saya bilang tadi ya di ayat 4 ini, ya makanya saya bilang tadi, ya jangan sampai Tuhan Yesus itu datang yang cepat-cepat lah ya. Karena baik saya dan kita semua saya pikir kita butuh pertobatan bersama-sama, dan bukan hanya itu ya, bahwa banyak orang yang butuh Injil keselamatan ya. Banyak sekali orang yang kalau Tuhan Yesus datang sekarang, banyak kali orang yang akan binasa. Ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya, ini tadi sudah saya singgung ya, ayat 5 ini. Tapi kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan ya. Nah, kalau kita lihat jauh ke belakang ya, keadilan Tuhan itu apa sebetulnya ya? Ya bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa, mereka binasa. Selesai. Artinya apa? Artinya bahwa sejak mulai dari Adam, status manusia itu ya binasa. Hanya orang-orang yang percaya, yang menaruh harapannya kepada Yesus. Misalnya kan sebelum Yesus datang, maka bagaimana cara orang selamat ya? Hanya orang-orang yang percaya, yang menaruh harapannya, menaruh pengharapannya kepada Mesias yang akan datang itu ya. Keselamatan yang dibawa oleh Mesias ya. Gitu. Dan itu sudah dinyatakan oleh berkali-kali, menyatakan baik itu melalui dinyatakan dan diajarkan oleh para nabi-nabi ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang-orang itu percaya dengan hal itu atau tidak ya. Nah, kalau kita sekarang ini kan kita menaruh pengharapan kita ke belakang, mengacu kepada peristiwa Yesus Kristus ya. Jadi kita memberikan menaruh pengharapan kita pada Yesus ya, yang sudah terjadi ya. Nah, kalau orang-orang sebelum Yesus itu menaruh pengharapan mereka pada sesuatu yang belum terjadi ya. Tapi intinya adalah, titik sentralnya adalah Yesus itu sendiri ya. Jadi kekerasan hati baik itu orang yang belum menerima Yesus atau tetapi kekerasan hati yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya itu hukuman Allah itu dinyatakan ya, sudah jelas ya, karena status kita ini sebagai orang hukuman awalnya ya. Jadi statusnya itu adalah orang hukuman. Kita apakah kamu sudah mendengar Yesus atau belum? Kamu mendengar Injil atau belum? Ya. Itu nggak ada ngaruhnya lagi ya, karena statusnya adalah sebagai orang hukuman gitu. Statusnya udah orang hukuman. Yang membebaskan kita dari hukuman itu cuma satu-satunya tadi itu, hanya pengenalan akan Kristus saja. Selesai kan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tapi murka geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saya pikir kalau kita hanya melihat ini satu sisi ya, ini terutama yang ayat 6, 7, dan 8 ini, maka ini nanti ini haruslah ya kita terima inilah semua ya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka dengan tekun berbuat baik, ya, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ya, kita sudah tahu lah ya bahwa hidup kekal itu kita mau berbuat baik pun, ya kalau kita nggak percaya kepada Yesus ya nggak bisa juga. Ya, nggak bisa juga. Ya, kembali kepada eksklusivitas Kristus tadi ya. Nah, kemudian yang ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang akan hidup berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani.
tapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu, ya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Oke ya, ini ya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Oke. Bayangkan ya, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Ya kan? Maju kena, mundur kena gitu loh. Ya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Ya, tanpa hukum Taurat ini kan status kita kan sudah jadi orang hukuman nih ya. Status kita ini kan udah orang hukuman, berarti binasa gitu loh kira-kira ya. Kita mengenal hukum Taurat pun kita kita binasa kalau kita nggak percaya kepada Yesus, kira-kira gitu loh ya. Karena statusnya itu adalah sebagai seorang tahanan, sebagai seorang hukuman gitu ya. Nah, dan semua orang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat ya. Jadi kalaupun ada hukum Taurat pun, kita masih tetap dihakimi berdasarkan ukuran hukum Taurat itu juga ya. Jadi baik itu ada hukum Taurat atau tidak ada hukum Taurat, status kita tetap binasa karena orang berdosa. Ya kan? 13 ya. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang-orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Ya, tapi kan kita sudah tahu kan, di dalam hukum Taurat ya, sebetulnya kan terkandung juga ya sebetulnya arah pengharapan itu kepada Yesus kan. Makanya Yesus kan di dalam pernyataan-pernyataan dia kan, dia bilang kan, Musa menuliskan tentang aku katanya kan. Artinya apa? Sekalipun ya, Taurat itu dinyatakan dan dipakai sebagai ukuran ya sebetulnya ketika seseorang percaya kepada Taurat itu dan harusnya menaruh harapannya kepada Yesus, katakanlah itu misalnya orang-orang pada masa itu ya, dan mereka harus menaruh perhatian kepada Yesus kan, atau setidaknya kepada Mesias yang akan datang itu kan, ya kan. Nah, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan ya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ya katakanlah begini ya. Oke, kalau misalnya kita pahami ini, dan banyak orang mengajarkan ini bahwa orang-orang yang di luar sana misalnya yang belum menerima Yesus atau belum mendengar kabar tentang Injil keselamatan lah, dan firman Tuhan mengatakan oke, Taurat ada di dalam hati mereka, udah tertulis di dalam hati mereka. Tapi sekali lagi ya, keberadaan hukum Taurat baik itu yang secara langsung misalnya berasal yang seperti yang diajarkan atau seperti yang disampaikan oleh Musa, ataupun hukum Taurat seperti yang disampaikan di sini ini ya, dikatakan di sini apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka akan menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ya katakanlah begini. Tetapi sekali lagi kita perlu mengingat bahwa hukum Taurat itu hanya cukup untuk memberitahu bahwa kita ini orang berdosa. Coba perhatikan apa yang terjadi sama mereka di situ ya. Ini cukup ya. Jadi keberadaan hukum Taurat itu cukup untuk memberitahukan, untuk menyadarkan setiap orang sebetulnya bahwa dia orang berdosa. Sesederhana itu, gitu. Ya, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi pada intinya gitu ya. Jadi keberadaan hukum Taurat itu hanya dan cukup untuk memberitahu mereka bahwa mereka orang berdosa, itu sederhana itu.
Makanya ayat 16 misalnya, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi kembali kepada Kristus Yesus ini. Ya. Hanya pengenalan kepada Kristus Yesus saja yang bisa menyelamatkan. Kamu menerima hukum Taurat atau belum mendengar hukum Taurat atau tidak memiliki hukum Taurat pun, ya binasa juga kalau kamu nggak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sesederhana itu sih kalau kita coba untuk memahami hal ini ya. Cek, nggak bisa juga. Waduh, ini apa-apaan sih? Oke, saya pikir kita cukupkan dulu lah malam ini. Audio saya juga sedang bermasalah, entah kenapa, nggak ngerti juga saya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersama-sama. Ya, inti dari apa yang saya sampaikan malam ini sebetulnya adalah bahwa kita perlu bergerak lah. Kita perlu bergerak karena ada banyak orang-orang yang belum mendengarkan Injil. Dan karena status manusia itu adalah sebagai tawanan ya, sebagai terhukum lah kira-kira begitu ya, karena dosa, maka hanya satu caranya supaya status mereka sebagai orang hukuman ini bisa berubah, yaitu pengenalan akan Kristus dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya itu satu-satunya. Baik mereka mengenal atau tidak mengenal, ya hanya itu satu-satunya caranya. Nah, coba bayangkan ada orang yang binasa, padahal dia tidak punya kesempatan memang mendengarkan Injil. Tapi dia nggak bisa komplain juga, ya, karena statusnya sudah status hukuman kan, sebagai tahanan, sebagai tawanan, gitu. Udah tertawan oleh dosa. Makanya ini tugas kita bersama, ya, untuk terus mengabarkan Injil ke pelosok-pelosok. Kita fokus ke situ ya, kita fokus ke situ. Kalau di kota yang saya sampaikan tadi, kalau di kota mah sudah banyak orang lah, sudah banyak orang di kota. Tapi di desa yang perlu untuk disampaikan, kampung-kampung, pulau-pulau, itu yang harus kita pikirkan ya. Juga harus bersatu memang kita untuk menyampaikan firman Tuhan ini ya. Ya, kita berhenti untuk berantam-berantam hanya gara-gara mempertahankan tradisi gereja masing-masing ya, itu bermasalah. Tetapi kalau misalnya khusus pengajaran yang tadi ya, kalau misalnya pengajaran tadi seperti yang disampaikan oleh karena yang disampaikan oleh Billy Graham, kemudian juga jawaban filosofis dari William Craig, dan kemudian jawaban si Joel Osteen itu ya, sebetulnya apa yang mereka sampaikan itu adalah mereka sedang mengatakan, ketika mereka ditanya, ada nggak keselamatan di luar Yesus? Itu sebetulnya inti pertanyaan yang ditanyakan ke mereka. Dan mereka mengatakan, hanya ada yang mengatakan, kalau itu sih biarlah Tuhan saja yang memberikan, itu urusan Tuhan lah. Itu yang disampaikan oleh Billy Graham ya. Dan kemudian juga di kesempatan yang lain Billy Graham mengatakan, mereka bisa selamat ya, tidak mesti harus jadi orang Kristen untuk bisa selamat, katanya begitu ya. Kemudian juga kalau William Craig itu dia bilang tentang bahwa seseorang bisa selamat karena mereka itu mendapatkan wahyu umum, katanya ya. Ya, tetapi kan seperti yang kita baca tadi ya, adanya wahyu umum pun, jangankan wahyu umum ya, adanya Taurat itu saja pun sebetulnya itu hanya menunjukkan untuk memberitahu bahwa semua orang itu adalah orang berdosa, itu saja. Bukan membawa keselamatan ya. Nah, kalau si Joel Osteen ya sama juga ya. Sama juga dia nggak menyampaikan dengan tegas, dia tidak menyampaikan secara eksklusif
bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus ya. Memang sangat disayangkan ya para pemimpin-pemimpin semacam itu mereka blunder 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 begitu saja ya. Tapi mereka punya pengaruh ya. Ya, makanya kita memang harus hati-hati memilih orang-orang yang kita dengarkan ya. Sebagian orang akan mengatakan udah pasti lah, udah pasti itu. Ya, tapi ya mungkin di dalam hal itu dia salah lah, tapi kan hal yang lainnya itu kan benar gitu. Yaitu kalau memperdebatkan hal semacam itu memang nggak ada habisnya ya, nggak ada habisnya. Dan itu sebetulnya banyak juga saya mendengar hal semacam itu di YouTube ini ya. Banyak juga. Makanya kita selalu berhati-hati. Dan lebih penting itu sebetulnya, saya sudah sampaikan di awal, saya ini bukan ahli teolog. Saya ini bukan teolog, saya bukan ahli teologi ya. Saya justru terus belajar juga ya. Dan sambil juga melihat ya, memahami konteks yang disampaikan oleh para pengajar-pengajar ini. Apakah memang bisa konteksnya seperti apa dan kemudian secara teologi seperti apa. Saya pikir itu jauh lebih baik ya. Itu saja Bapak Ibu, selamat malam semuanya, sampai jumpa di topik yang berbeda. Ya sekali lagi, topik ini nanti akan kita terus ulang-ulang untuk beberapa minggu ini mempertimbangkan keadaan ya, karena ada keadaan yang harus dipertimbangkan dalam waktu ini dulu ya. Nanti kalau situasinya sudah kondusif, kita kembali seperti biasa. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya.